Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Saputri. NIM 2012-11-670. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiomuskular. Anatomi fisiologi jantung. Yang pertama yaitu anatomi jantung. Ukuran jantung manusia lebih besar. Kepala tangan anak kecil. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga torasik di balik tulang dada atau sternum. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Selanjutnya, jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, namun tertutup oleh selaput ganda yang bernama perikardium yang menempel pada diafragma. Lapisan pertama menempel sangat erat kepada jantung, sedangkan lapisan luar lebih longgar dan berair, untuk menghindari gesekan antara organ dalam tubuh yang terjadi karena gerakan memompa konstan. Jantung dijaga di tempatnya oleh pembuluh darah yang meliputi pembelah terbentuk dari otot pada lapisan luar jantung menunjuk di mana dinding gemisah di antara sebelah kiri dan kanan serambi atau atrium dan bilik ventrikel. Selanjutnya, jantung normal dibungkus oleh perikardium terletak pada mediastinum, medialis, dan sebagian tertutup oleh jaringan paru. Bagian depan dibatasi oleh sternum dan iga 3, 4, dan 5. Hampir 2/3 bagian jantung terletak di sebelah kiri garis mediasternum. Anatomi dalam jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Dipisahkan oleh septum. Atrium kanan, darah vena mengalir ke dalam jantung melalui vena cava superior dan inferior, masuk ke dalam atrium kanan yang tertampung selama fase sistole ventrikel. Secara anatomis, atrium kanan terletak agak ke depan dibandingkan dengan ventrikel kanan atau atrium kiri. Pada bagian anterior superior atrium kanan terdapat ada superior vena cava, kemudian ada pulmonary artery, kemudian ada pulmonary veins, selanjutnya ada right atrium, dan selanjutnya ada aorta, pulmonary artery dan pulmonary vein, left atrium dan pulmonary valve, mitral valve, left ventricle, dan cardiac muscle. Katup jantung terdiri atas 4, yaitu katup trikupit, katup mitral atau biskupit, serta 2 katup seminular, kemudian yaitu ada katup pulmonal dan katup aorta. Yang pertama yaitu katup trikuspid, yaitu berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Katup trikuspid berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel sesuai dengan namanya, yaitu katup trikuspid terdiri dari 3 daun katup. Yang kedua yaitu katup pulmonal. Setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir dari ventrikel kanan melalui pulmonalis. Bisa kita lihat dari gambar. Kemudian ada katup bikuspid. Katup biskupid atau katup mitral mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel. Yang keempat yaitu ada katup aorta, terdiri dari 3 katup yang terdapat pada pangkal aorta. Jantung dipersarafi oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis serabut, yaitu mempersarafi daerah atrium dan ventrikel, yang termasuk pembuluh darah koroner. Saraf parasimpatis terutama memberikan persarapan pada nodus sionatrial, atrium ventrikular, dan serabut otot atrium dapat pula menyebar ke ventrikel kiri. Aliran balik dari otot jantung dan sekitarnya melalui vena koroner yang berjalan berdampingan dengan arteri koroner akan masuk ke dalam atrium kanan melalui sinus koronaris. Selain itu terdapat juga vena kecil yang disebut dengan vena TBC yang bermuara langsung ke dalam atrium kanan. Kemudian ada pembuluh limfe pada jantung terdiri dari 3 kelompok plexus, yaitu subendokardial, miokardial, dan subefikardial.
Penampungan cairan limfe ini dikelompokkan plexus yang paling besar adalah plexus subefikardial, di mana pembuluh-pembuluh limfe akan membentuk satu trunkus yang berjalan sejajar dengan arteri koroner, kemudian meninggalkan jantung di depan arteri pulmonal dan berakhir pada kelenjar limfe antara vena cava superior dan arteri innominata. Yang selanjutnya yaitu ada sistem peredaran darah di jantung. Yang pertama yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri melalui jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan, atrium atau jantung. Kemudian yaitu peredaran darah kecil, merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru, akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru inilah banyak mengandung oksigen. Kemudian ada sirkulasi jantung. Sirkulasi jantung di tubuh ada dua, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi paru dimulai dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, arteri besar dan kecil. Kapiler lalu masuk ke paru, setelah dari paru keluar melalui vena kecil dari pulmonalis dan akhirnya kembali ke atrium kiri. Sirkulasi ini mempunyai tekanan yang rendah, kira-kira 15-20 mmHg pada arteri pulmonalis. Yang selanjutnya C yaitu ion esensial yang berpengaruh bagi kerja jantung. Kontraksi otot jantung untuk mendorong darah dicetuskan oleh potensial aksi yang menyebarkan melalui membran sel otot, yaitu jantung berkontraksi antara denyut secara berirama. Akibat potensial aksi yang ditimbulkan sendiri. Satu sifat yang dikenal dengan otoritmisitas, terdapat dua jenis khusus sel otot, yaitu 99% sel otot jantung kontraktil yang melakukan kerja mekanisme yaitu memompa. Sel-sel pekerja ini dalam keadaan normal tidak menghasilkan sendiri potensial aksi. Selanjutnya anatomi pembuluh darah. Yang pertama yaitu pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berfungsi membawa darah dari jantung, kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah dan jaringan, dan vena yang membawa darah dari kapiler kembali ke jantung. Kemudian ada pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsi ini bertolak belakang dengan fungsi pembuluh balik yang membawa darah menuju jantung. Kemudian ada pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung, banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh, berdampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Jika diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. Kemudian ada pembuluh kapiler, adalah pembuluh yang menghubungkan cabang-cabang pembuluh nadi dan cabang-cabang pembuluh balik yang terkecil dengan sel-sel tubuh. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang, dan ukuran cabang-cabang pembuluh itu semakin jauh dari jantung semakin kecil. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis. Tekanan darah sistol dan diastol. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah setiap satuan luas pada pembuluh darah. Tekanan darah ini terdiri atas tekanan sistol dan diastol, atau telah dijabarkan di atas tentang sistol dan diastol. Tekanan darah ini dipengaruhi oleh curah jantung dengan resistensi perifer. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh tiap-tiap ventrikel per menit. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.